untuk sektor pendidikan. Kemudian verifikasi dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, alhamdulillah ini yang awalnya di bawah 30%, hari ini sudah ada sampai 77%. Karena kita meminta ada pendampingan dari seluruh jajaran UPD, dari seluruh jajaran camat, dari seluruh para kepala desa, dan alhamdulillah bergeraknya naiknya sangat drastis sampai hari ini capaiannya adalah 77%. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa tuntas sampai 100%. Data ini dibutuhkan di dalam penyusunan kebijakan baik dalam PAPBD tahun 2025 dan APBD tahun 2026 sebagai bentuk upaya kita langsung mentreatment tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember, karena kita tahu bahwa kemiskinan di Jember 10 tahun terakhir ini masih belum bisa terurai dengan maksimal, angkanya masih selalu di atas angka 200.000, sehingga secara angka absolut Jember memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan diselesaikannya DTSEN ini kita bisa mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanggulangan kemiskinan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kami kemarin juga terus menggalakkan bagaimana memajukan sektor pariwisata, karena sebuah negara, sebuah daerah yang maju salah satunya adalah ditandai dengan sektor pariwisata yang maju. Kita selain aktivasi bandara yang kami kebut terus, dan insya Allah di bulan ini akan ada kunjungan dari maskapai yang akan ikut serta menghidupkan bandara Jember. Kami kemarin telah memulai dengan menyambut kunjungan dari para agen pariwisata dari 20 provinsi se-Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri, dan insya Allah itu bagian dari pembukaan. Jadi kalau orang nanya ngapain terus kok kita buka di pendopo, mereka ada bermalam di sini, itu bagian dari ikhtiar kami, bagian dari membangun kepercayaan dari agen wisata dan pihak-pihak terkait untuk meyakinkan mereka bahwa wisata di Jember akan digarap secara serius depannya. Jember memiliki potensi wisata. Ada potensi wisata pantai laut di pantai selatan, ada potensi wisata pegunungan di utara dan timur, dan kita juga memiliki potensi wisata kota yang insya Allah nanti akan kita publish rencana dari pembangunan food street untuk memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat-pusat keramaian baru, sehingga perputaran ekonomi di daerah-daerah yang dimunculkan pusat keramaian bisa berputar secara maksimal, dan harapannya adalah membuka lapangan pekerjaan dan ujungnya adalah penentasan kemiskinan. Kawan-kawan semuanya yang saya hormati, untuk program-program yang akan datang, yang akan kami lakukan dalam seminggu ke depan, yang pertama, kami pemerintah Kabupaten Jember akan melaksanakan program ASN Jember Pintar, pembelajaran interaktif dan terpadu aparatur, yang akan menjadi leadernya yaitu adalah BKPSDM. Harapan kami, filosofi otonomi daerah yang kita peringati kemarin adalah pelayanan publik yang lebih baik, sehingga ketika ASN diberikan pelatihan-pelatihan, harapan kami ASN dan seluruh instrumen pemerintah Kabupaten Jember bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Ketika masyarakat mungkin mendapatkan pelayanan yang dianggap kurang baik, bisa menyampaikan di waktu khusus. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ujian tahap 2 P3K dengan Jember sebagai tuan rumah dengan peserta dari beberapa kabupaten. Kita akan menjadi tuan rumah untuk seleksi tahap 2 ujian P3K, di mana nanti pesertanya bukan cuma dari Jember, tapi juga dari Kabupaten Lumajang, Bondowoso, Situbondo, yang insya Allah ada sekitar 9.864 total peserta yang akan mengikuti tes P3K.
kami akan melaksanakan ujian tersebut. Saya mohon doa untuk seluruh masyarakat Jember, mudah-mudahan ujian ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kawan-kawan semua yang mengikuti ujian tahap 2 P3K ini. Kemudian yang ketiga, program pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan warga pindah atau meninggal. Insya Allah kita akan segera mengupdate data kependudukan yang mungkin selama ini masih ada celahnya, ada kurangnya sedikit, yaitu terkait masalah data kependudukan, khususnya kematian atau yang pindah yang selama ini belum terpantau dengan baik. Tentu ini akan membuat lebih valid lagi program-program yang akan diberikan kepada masyarakat. Dan boleh lagi ada orang meninggal ternyata masih tercantum menerima bantuan dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Jember maupun pemerintah provinsi, termasuk pemerintah pusat. Kemudian yang keempat, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi banjir, selain infrastruktur yang kita butuhkan, kita perlu program yang lebih antisipasi lebih jauh lagi.